you. Good news for you. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita kerap kali kita harus berurusan dengan yang namanya kemustahilan, betul? Betul, seperti saya hari ini pemirsa lagi nggak enak badan tapi tetap harus recording good news. Nah makanya saya pakai mic handheld supaya nanti kalau batuk gitu bisa dijauhin mic-nya. Berarti apakah ini tuntutan panggilan atau tuntutan profesi? Well ini tentu saja karena panggilan ya, kalau karena profesi saya udah minta izin nggak masuk hari ini. Ya puji Tuhan. Ya pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Episode yang sudah kami siapkan hari ini berjudul yaitu Tidak Ada Yang Mustahil. Sekali lagi dalam kehidupan kita ada banyak kemustahilan. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, bagaimana mungkin saya menghidupi kehidupan yang seperti ini? Dan seakan-akan tidak ada tanda-tanda bahwa yang namanya pemulihan, kesembuhan atau perbaikan dalam kehidupan kita itu terjadi. Makanya hari ini kita akan menampilkan ada beberapa narasumber yang pasti akan menjadi berkat buat kehidupan Anda. Siapa mereka, Deb? Ya, dua pasang suami istri. Yang pertama nanti ada Yonas dan Rere, kemudian yang berikutnya nanti ada Agus dan Ceni. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian tentang bagaimana Tuhan memulihkan keluarga mereka. Ternyata kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi dia dan bagi orang yang percaya kepadanya. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan video klip yang berikut ini. Dia sudah punya istri, ternyata pas saya sedang mengandung 4 bulan. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. Tidak ada yang mustahil hanya di dalam Good News Program menampilkan dua orang narasumber yang pasti akan jadi berkat buat siapapun kita menyaksikan hari ini. Silakan, Deb. Ya, di studio telah hadir Pak Yonas dan juga Ibu Rere. Shalom. Ya, shalom. Bagaimana kabarnya nih? Baik. Senang banget bisa jumpa lagi dengan kalian. Iya. Ya udah lama ya, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya saya Amin. rasa ya. Iya. Oke, puji Tuhan. Nah, ada banyak pemirsa-pemirsa yang juga kemungkinan tidak menonton acara atau episode waktu kemarin. Iya. Bisa cerita sedikit nggak tentang kehidupan masa lalu kalian gitu? Iya. Silakan. Oke. Latar belakang saya, memang saya dari kecil sudah Nasrani, sudah Kristen. Cuman karena pergaulan bebas, akhirnya saya bisa kembali lagi ke dunia malam. Jadi otomatis dari situ saya diawali dengan karena saya mencoba-coba untuk merokok, sambung ke dunia malam dan juga minum-minuman, bahkan narkoba. Nah, jadi pada saat itu juga kami berkenalan pun di dunia malam. Oh, di dunia Seperti itu. malam. Ya. Kalau ini Ibu Rere bisa cerita sedikit nggak tentang masa lalu Anda bagaimana? Dari keluarga broken home, lah terus setelah itu saya benar-benar nggak tahu, nggak kenal Tuhan. Gitu. Oh, nggak kenal Tuhan. Ya. Waktu itu bahkan saya mendengar cerita bahwa Anda sudah menikah juga ya? Sudah. Menikah di usia sangat muda waktu itu? Iya. Ini pernikahan yang pertama? Betul, iya. Oke, usia berapa waktu itu? Sekitar 16 tahun. Wow, oke. Apa yang membuat Anda menikah dini waktu itu? Karena papa mama kan orang nggak mampu, jadi ya udah ada yang mau, jadi ibaratnya kata orang tua ya udahlah kawinin aja. Oh gitu, jadi maaf nih bagi keluarga tidak mampu ada satu pemikiran atau stigma bahwa
lepasin anak untuk menikah itu supaya beban keluarga berkurang gitu. Betul ya, seperti itu. Waktu itu rasanya sebagai apa? Waktu itu merasa dibuang atau dikorbankan oleh keluarga atau bagaimana? Enggak juga sih, saya sih pacaran juga sama mantan suami saya yang itu. Oh, Itu oke. sebelumnya pacaran. Lalu kalau nggak salah ceritanya ibu ditinggalkan ya setelah punya anak ya. Iya, Bisa cerita bukan dikit nggak? ditinggalkan sih, saya yang meninggalkan karena dia ibu sudah yang punya meninggalkan. istri. Karena dia Sudah punya istri ternyata pas Oh. saya sedang mengandung 4 bulan. Baru tahu. oke. Iya. Oh, jadi istri kedua. Dia waktu itu. bilangnya sih duda, ternyata nggak, saya hamil 4 bulan, dia datang ke rumah, Ya. istrinya bukan 1 tapi 2. Wow, berarti ini seperti lagu mengaku bujangan gitu. Tetapi ternyata istrinya segudang gitu ya. Anak istrinya segudang gitu. Oke, Ya. terus ceritakan perjumpaan dengan Pak Yonas seperti apa waktu itu? Iya, jadi saya kenal sama Yonas juga dikenalin ya sama temen di dunia malam juga gitu. Kebetulan karena saya sudah punya anak, berarti kan beban untuk cari uang, untuk cari nafkah kan, jadi karena nggak tahu kan mau kemana, karena juga SMA nggak lulus, jadinya ya carinya kerjanya dunia malam yang gampang gitu. Dunia malam itu bisa diperjelas nggak? Pekerjaannya apa waktu itu? Saya pada saat itu jadi mucikari di suatu tempat lah ya kan, terus akhirnya nggak lama kenal sama Yonas pada saat anak 1. Nah, waktu itu ada sadar nggak kalau misalnya pekerjaan atau profesi mucikari atau germo itu sendiri adalah salah gitu loh? Enggak Nggak sadar? salah. Dalam benaknya apa waktu itu? Karena saya pikir itu kan saya tidak melakukan. Oh, Jadi saya kan cuma bagian promosi gitu, menawarkan. Jadi saya jadi pikir itu nggak marketing dosa. lah. Ya itu Kalau nggak ditanya dosa. orang pekerjaannya apa Mbak? Marketing gitu. Marketing. Jadi keren banget gitu ya. Marketing. Jangan ditiru ya. Nggak boleh loh ya. Oke. Lalu kalian berdua akhirnya menikah gitu Iya. ya. Bisa diceritakan bagaimana proses pertobatan terjadi? Ya jadi setelah saya menikah, saya juga itu belum bertobat juga karena saya memang belum kenal Tuhan. Jadi kita menikah ya udah masih tetap di dunia malam, masih tetap narkoba. Saya juga masih kerja, dia masih kerja gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah pekerjaannya juga jadi pengedar. Iya, Ya, sampingan itu. Awalnya sampingan, Marketing juga berarti? marketing juga, Siang marketing apa? kendaraan mobil. Oh, Saya kalau jual siang marketing mobil, kalau malam marketing apa? narkoba, obat-obatan. Wow. Jadi apoteker dong maksudnya? Bukan? Iya. Jadi detailer itu maksudnya? Detailer maksudnya gitu. Nah, boleh tahu nggak di review singkat sedikit, apa yang membuat Anda terjerumus di bidang itu? Padahal kan kalau Anda jual mobil mewah bahkan katanya ya, komisinya kan juga besar tuh Iya, mestinya. besar. Apa yang bisa diceritakan? Oke. Pertama karena hobi. Hobi apanya? Hobi jualan kah bukan. atau Dunia malam. hobi dunia Ya kan, malam? jadi Oke, karena dicoba-coba akhirnya jadi suatu hobi, habis hobi kan dunia malam butuh biaya besar. terus? Oh, Butuh biaya besar, otomatis dari penjualan mobil saya itu tidak akan nutup. emang tahun berapa ini? 2003, Oke, waktu itu semalam bisa habis duit berapa? yang kan semalam sekitar 5 jutaan, 4 jutaan Semalam? satu malam. Wow, itu US dollar berapa tuh kok? Tahun. Berarti kalau dikonversikan 15.000 bisa dikali 2 atau kali 3 gitu? Iya, Wow, bisa semalam duit zaman sekarang bisa 10 juta gitu? iya, betul. Wow, Heeh. oke. Betul sekali. Nah, jadi kemudian ada hal yang sangat drastis yang terjadi. Anda Ya. sakit ya waktu itu? Yes. Terjangkit satu Ha, penyakit? yes, Bisa betul. ceritakan sedikit nggak sebelum kita Oke. closing? Karena pergaulan bebas, jadinya saya selain narkoba, otomatis saya juga free sex. Jadi seperti itu dan tidak menggunakan pengaman segala sesuatu. Iya. Saya melakukan hal itu ya fine-fine aja dan itu terlalu sering saya melakukan Ya. itu karena sejak Jumat sampai hari Minggu itu saya pasti ada di tempat dunia malam dan otomatis pada saat Seninnya bekerja ya tidak maksimal karena masih belum fit. Nah, itulah yang yang menyebabkan akhirnya kerja tidak maksimal dan otomatis penghasilan saya berkurang, Ya. tapi saya pengen dugem terus. Nah, setelah itu ya saya berpikir, saya makan konsumsi obat-obatan itu sangat mahal. Bagaimana kalau misalnya saya yang jadi pengedarnya, otomatis saya bisa dapat harga jauh lebih murah. Dan Ya. kalau saya jual satu, saya bisa dapat selain untung, saya juga bisa dapat mengkonsumsi itu secara gratis.
Iya. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi saya bisa beralih untuk malam-malam saya jualan obat-obatan. Sampai akhirnya sakitnya sakit apa itu? Oke, pada saat itu setelah saya alamin free sex dan narkoba, saya terkena penyakit yang katanya nggak ada obatnya, Apa ya itu? kan? Nah, penyakitnya HIV, Pak. Jadi itu Positif. Itu tahun 2014 saya terjangkit HIV. Dan pada saat itu saya sudah menikah dengan Rere, dengan istri saya. Dan pada saat itu juga kami dikaruniakan anak yang ketiga. Wow. Nah, kalau mau cerita lebih panjangnya lagi, jadi kondisinya sebenarnya pada saat saya terjangkit HIV itu adalah pada saat saya lagi sudah bertobat. Oke, coba nanti kita akan break dulu. Ya, oke. Silakan. Ya, pemirsa, tentu ingin tahu kan bagaimana kelanjutan dari kesaksian hidup keluarga mereka berdua. Oleh sebab itu tetap stay tune bersama kami. Kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Ya itu buat support Yonas lah gitu. Jadi Yonas kan pada saat itu down banget. Kita ingat banget di rumah sakit. Duduk di jalanan pas denger lihat itu kan positif HIV gitu. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. So Good Seafood, lezatnya gak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk, biar seru. Kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita bicara tiada yang mustahil. Nah, pemirsa, tadi kita sudah dengarkan kesaksian dari Pak Yonas dan Ibu Rere bagaimana mereka mempunyai masa lalu yang kelam. Tapi ketika udah bertobat, kemudian udah menikah, menata kehidupan yang baru, ternyata Pak Yonas ini diketahui mengidap HIV. Nah, bagaimana keadaan keluarga kalian waktu itu? Ini sebagai istri tentu takut dong ya, kalau ketularan gimana? Iya, saya jelas pada saat itu saya juga baru bertobat, terus dia kena penyakit itu ya kan, saya baru punya baby lagi ya kan, belum 40 hari ya kan, jadinya ya udah cuman bersyukurnya saya sudah di dalam Tuhan ya, saya udah kenal Tuhan Yesus, jadi saya cuman bilang sama dia, waktu itu saya bilang sama dia di rumah sakit, udah gak apa-apa, saya bilang nanti saya tetap temenin kamu. Padahal saya pada saat itu waktu itu saya bilang gini, saya pasti kena juga gitu ya kan, saya belum tahu karena kalau saya itu negatif, saya bilang udah saya tetap temenin kamu sampai kapanpun, saya percaya itu sih dari Tuhan ya, karena kalau mungkin saya waktu masih jadi orang dunia dulu, saya nggak akan terima dia, saya akan kabur bawa anak-anak gitu. Jadi ya sudah, terus akhirnya ya itu buat support Yonas lah gitu. Jadi Yonas kan pada saat itu down banget, kita ingat banget di rumah sakit, duduk di jalanan pas denger lihat itu kan positif HIV gitu. Dalam pemikiran Yonas waktu itu apa? Kak mau lari. Cuman mau kabur aja. Kabur kemana? Ya pokoknya supaya nggak ada yang kenal saya Pak. Terus nggak ada yang tahu penyakitnya apa. Terus? Karena kan bagi saya itu adalah suatu aib, ya kan, yang saya takutkan terjadi pada diri saya. Seperti ibaratnya, wah dunia ini sudah berakhir nih. Tapi kenapa saya dikasih anak? Saya sempat bertanya-tanya, ya kan. Terus kenapa Tuhan limpahkan ini pada saat saya sudah bertobat, ya kan? Saya bertanya-tanya dalam diri saya. Itu terjawab pada saat
istri saya disuruh tes juga. Akhirnya disuruh tes, saya masih bertanya-tanya, saya masih menganggap bahwa Tuhan nggak adil. Tuhan tuh nggak adil. Bagaimana Tuhan tidak adil? Karena itu terjadi karena perbuatanmu di masa lalu. Iya. Kan setiap dosa ada konsekuensinya. Memang Tuhan mengampuni, betul. tapi konsekuensinya harus kita tanggung. Betul. Waktu itu nggak ngerti tapi. Nggak ngerti, tapi jangan limpahkan kepada istri dan anak-anak. Maksud saya seperti itu. Karena kalau dalam secara logika, kalau saya penyakit HIV, otomatis istri dan anak pun Kena juga. Oke. Lalu setelah dites? Setelah dites, yang bikin saya kuat dan bikin saya tetap bisa bertahan, dia negatif. Sampai saya nggak percaya, nggak mungkin, saya tes lagi. Sampai tes yang paling tertinggi. Yang sensitifnya paling tertinggi untuk mengecek apakah ada virus HIV dalam diri istri saya. Lalu kemudian hasilnya Negatif. juga negatif. Bukan tidak terdeteksi, tapi dia negatif. Otomatis dokter pun sempat kaget. Heran gitu. Terheran-heran. Kenapa ibu nggak kena? Kata dia. Ya saya nggak dokternya tahu nanya. dok. Saya bilang, saya nggak tahu. Saya bilang ya karena saya memang lagi on fire ya, lagi kenal Tuhan. Ya Tuhan lah, saya bilang Tuhan itu mujizat buat saya bilang gitu. Oh boleh, iya. boleh tahu nggak waktu itu Tuhan dari pertobatan kalian berapa tahun tuh sampai kemudian menyadari bahwa Jonas terkena HIV waktu itu? Pertobatan saya di tahun 2012 akhir, di saat Tuhan hajar saya di ekonomi. Totally, ya kalau saya sudah seperti itu, ibarat kata mau nyerah aja sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Sampai pada saat anak saya yang ketiga lahir, di tahun 2013 akhir, itu saya masih belum tahu kalau saya itu ternyata positif. Yang ada saya cuma postur tubuh saya semakin lama semakin kurus. Berapa kilo waktu itu? Normal saya dulu 71, terakhir sampai 55. Wow, sekarang berapa kilo nih? Sekarang 80. Sambil malu dia. Lebih subur dari sebelum sakit. Berarti udah mengembang ke kiri dan ke kanan ya. Pancangkanlah patok tendamu ini ya. Oke. Jadi pada saat itu saya juga masih nggak sadar kok sakit saya nggak sembuh-sembuh nih, batuk. Waktu pada saat diperiksa lah, itulah saya di tahun 2014 bulan Mei itu saya dinyatakan saya terkena HIV. Oh, jadi 2 tahun setelah bertobat ya. Tapi terus setelah tahu kalau istri negatif, ada mujizat juga terjadi pada diri Bapak? Iya, itu dia. Yang tadi kan Ibu bilang konsekuensi, saya bilang memang saya harus terima konsekuensinya apapun juga. Saya cuma bisa terima, ya Tuhan oke saya terima, tapi saya bersyukur istri anak saya tidak kena. Nah jadi pada saat itu juga saya tetap di dalam Tuhan, di bertahan kondisinya dalam komunitas, ya kan kita pemuritan, saya dibimbing, saya diajar, ya kan saya diajar untuk mempersembahkan tubuh, diajar untuk tetap berharap pada Tuhan, ya kan. Dan karena saya sejak kecil adalah Nasrani, saya adalah Kristen sejak kecil, otomatis saya harus alami hal tersebut. Kalau misalnya istri saya kan non Kristen, apabila dia sakit, dia percaya, maka mukjizat seketika akan dia terima saat itu. Tapi kalau saya tidak, saya harus alami prosesnya, saya harus alami sakitnya, saya harus alami akibat dosa yang telah saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Nah, dari 55 kilo, apa yang terjadi sehingga bisa 81 sekarang? Nah, bisa nggak ceritanya kenapa nih kok bisa seperti itu? Di saat saya setia, terus berada dalam pergumulan orang benar, tiba-tiba ada hikmat Tuhan yang mengajarkan melalui seorang hamba Tuhan dari yang Lombok ya di sono, mengajarkan mengenai mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh, ya. Jadi tubuh ini saya yang paling parah kan darah saya ini mengandung virus yang sangat ada banyak sekali jutaan kopi. Saya persembahkan tiap hari dan tidak hanya sendiri, tapi saya sama istri dan anak-anak. Dengan cara bagaimana? Dengan cara-cara kami melakukan mesbah keluarga setiap hari. Setiap hari. Setiap pagi dan setiap malam. Dan saya sangat terharu sama anak saya yang kedua. Dia berdoa untuk saya. Dia nggak tahu penyakit saya apa. Dia cuma tahu pokoknya virus papi dibuang ke laut. Kata dia. Darah papi ke laut. Ya jadi dia berdoa. Jadi itu yang menguatkan saya, dan kondisi istri saya juga mendukung, mensupport, dan juga perkumpulan saya pun mereka tidak takut. Jadi Anda benar-benar tinggalin hidup yang lama? Ya, otomatis saya tinggalin. Susah nggak meninggalkan hidup yang lama, teman-teman yang lama yang segeng gitu, yang katanya sehidup semati, ini mau mati ditinggal pasti udah. Nah, terus ceritakan.
Kalau misalnya dalam keadaan senang pasti teman banyak. Kalau Ya. lagi dalam keadaan susah apalagi sakit itu pasti mereka sedikit demi sedikit akan hilang. Hilang. Tiba-tiba rapture gitu mereka. Tiba-tiba mereka hilang. Kan Terus. entah karena mungkin dia tahu keadaan saya atau Ya. mungkin juga karena dia takut tertular. Cuman pada Ya. saat itu tidak semua orang tahu saya punya penyakit seperti itu. Cuman yang saya merasakan cuman intinya bahwa teman dunia itu hanya ada pada saat senang. Berbeda dengan pada saat saya berada dalam perkumpulan orang benar. That's sekarang right. ini. Lalu? Jadi otomatis saya tetap bertahan di sini, saya terus berharap pada Tuhan, dan pada saat saya belajar bersama tubuh, bersama keluarga, sama istri dan anak, itu saya setia lakukan prosesnya 1 tahun lebih, sampai di akhir tahun 2015. Tapi dalam proses itu Anda tetap minum obat kan? Terus, saya minum obat, saya tetap berobat, saya tetap ke dokter, saya pernah dirawat selama hampir 2 minggu sampai totali. Sampai Lalu setelah setahun itu apa yang terjadi? Setelah setahun lebih, saya tes darah terakhir itu saya ingat sekali di Desember 2015. Saya gak berani buka itu hasilnya. Saya gak berani buka. Karena kondisinya saya pikir, ini pasti masih ada virusnya nih jutaan. Di saat Januari, saya memberanikan diri buka. Wow, saya sempat diem. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya cuma foto hasilnya, saya kasih tahu istri saya kasih tahu pemurid saya bahwa saya di dalam virus saya ini, dalam tubuh saya sudah ada tidak terdeteksi lagi. HIV negatif berarti? HIV itu negatif. Wow. Jadi bahkan saya pun ada bisa memberikan bukti-buktinya sampai kemarin pun saya masih cek lagi dan saya bawa juga bukti-buktinya bahwa saya tidak terdeteksi. Undetected. Negatif. Dokternya ngomong apa? Dokternya bilang sama saya ya kondisinya, Yonas, pokoknya ini mukjizat buat kamu, ya kan? Jadi kamu tetap jangan pernah nakal lagi ya. Karena kalau misal nakal lagi ntar virusnya dibangunin sama Tuhan. Oh, oke. Jadi sekarang memang benar-benar tuntas sudah sembuh. Yes. Masih minum obat juga nggak? Masih minum obat karena dokter menganjurkan tetap minum obat ya. Yonas ya jangan putus obatnya. Ya udah saya taat, saya nggak menjadi batu sandungan bagi dia dan juga bagi orang lain. Ya cuman saya tetap beriman. Saya punya iman bahwa saya telah sembuh. Buktinya saya daya tahan tubuh saya meningkat drastis. Kelihatan kok. Ya. Makannya juga pasti lebih nambah ya. Nafsu makan nambah. Kelihatan juga. Iya, kalau saya sakit flu segala macam itu cuma sebentar saya bisa sembuh langsung. Kalau dulu nggak bisa. Misalnya dalam lingkungan ini ada orang yang flu atau batuk, pasti saya dalam hitungan menit saya langsung flu dan batuk karena daya tahan tubuh sangat rendah sekali. Jadi ini tagline-nya nanti adalah sembuh dari HIV positif. Yes. Oke, silakan. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami. Setelah break segmen ini akan ada grup band yang akan memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Tetap di Good News Program. Kau yang ku sembah, oh Raja mulia, segenap hatiku memujimu. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu
Raja mulia, segenap hatiku memujimu. Oh, Jesus. Kau ada saat ku lemah. Kau angkat, ku dipulihkan. Apapun yang ku alami, ku tetap memuji Engkau. Hanya Engkau Tuhan, Kau yang ku sembah. Raja mulia, segenap hatiku memujimu. Kau yang ku sembah, oh Raja mulia, segenap hatiku memujimu. Allah baik di setiap waktu, Allah baik di setiap waktu. Ku memujimu, ku menyembahmu Yesus, untuk selamanya Tuhan. Allah baik di setiap waktu, Allah baik di setiap waktu. Ku memujimu, ku menyembahmu Yesus, sebab Kau baik Tuhan. Allah baik di setiap waktu, Allah baik di setiap waktu. Ku memujimu, ku menyembahmu Yesus, Kau yang ku sembah, oh Raja mulia, segenap hatiku memujimu. Kau yang ku sembah, Raja mulia, untuk selama-lamanya Tuhan. Segenap hatiku, oh, memujimu. Luar biasa. Silakan Dep. Ya, di sini ada Papeda Project. Coba namanya keren, unik gitu ya. Awesome worship. Ya.
Bisa dijelaskan ini apa maksudnya Papeda Project? Ya, Papeda Project. Kalau dari bahasa Papeda itu kita tahu makanan khas dari orang timur. Oh benar, Dari makanan kok. Ambon Oh, sama Papua. oh oke. Ya, tapi selain dari makanan, Papeda sendiri punya singkatan atau kepanjangan buat kami, Apa itu? yaitu para pembawa damai Wow, oke. Berarti teman-teman ini semua kebanyakan dari dari orang-orang timur. Ambon dan orang-orang Manado. Iya, Manado sama Papua. Oh oke, bisa tolong silakan diperkenalkan dulu anggota timnya. Kalau yang di vokal ada Eca, Oke, dia dari Ambon. oke. Di drummer ada Brian dari Manado, Wow, keren. tapi oke. lahir besarnya di Papua. Wow, oke. Di bass ada Eko dari Manado juga, Oke. lahir besarnya di Papua juga. Wow, Kalau dari belakang di gitar ada Lucky, orang Manado. oke. Kalau kamu sendiri? Saya orang Ambon, lahir besar di Papua. Wow, keren. Oke, silakan Dep. Boleh diceritakan gimana awal terbentuknya Papeda Project ini dan apa visi misinya? Kalau untuk awal terbentuknya, kebetulan kami ketemu di satu pelayanan di gereja, Mhm. dan kami anak-anak muda ini punya satu kerinduan yang sama, yaitu untuk membawa kasih atau bicara soal damai, khususnya kepada generasi muda sekarang. Emang yang kalian lihat sendiri dari generasi muda sekarang, emangnya kenapa gitu? Yang kita lihat sendiri, kebanyakan kita tahu bahwa kasih itu hanya gampang diucapkan, tetapi dalam keadaan sehari-hari sangat sulit untuk dilakukan sendiri, khususnya anak muda sekarang. Oke, nah kalau misalnya bercerita tentang lagu tadi yang dinyanyikan tuh lagu tulisan sendiri atau cover worship atau gimana? Puji Tuhan itu single dari kita yang Oke. akan dirilis tahun depan. Oke, Judulnya apa? Segenap hatiku Jadi- memujimu. Baru satu lagu ya? Ya, nah bisa cerita sedikit lebih dalam nggak tentang lirik daripada lagu ini dan maknanya buat tim kalian ini apa? kalau dari lagu Segenap Hatiku Memujimu, sebenarnya dari cerita lirik dari lagu ini bercerita tentang apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Mhm. kita akan tetap mau memuji Tuhan. Penulisnya siapa? Saya sendiri. Wow, puji Tuhan. Bagus. Ada pengalaman Ya. apa di balik tertulisnya lagu ini? Kalau soal pengalaman pribadi, latar belakang keluarga juga sangat boleh dikata Tuhan mengizinkan untuk keluarga mengalami istilahnya cobaan yang membuat keluarga tidak harmonis di dalam, dan itu membuat saya pribadi juga ya sedikit down, dan kita bilang Tuhan di mana, saya pelayanan cuma keluarga kacau semuanya, dan itu akhirnya lagu ini dibuat dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya akan tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tapi sesuai dengan judul topik episode hari ini yaitu tidak ada yang mustahil. Yes. Jadi Tuhan pun tahu bahwa dalam keluarga kamu pun tidak ada yang mustahil. Ya. Pasti ada pemulihan nantinya ya. Amin. Puji Tuhan. Langsung Jadi, saja Dep. Ya, all the best ya All buat the best. Papeda Project. Terima kasih sudah mampir di Ya. Kunis Program. Nanti lain Puji waktu Tuhan. kalau sudah jadi album komplit, tampil lagi ya di Kunis Program ya. Saya ucapkan selamat ya. Puji Tuhan. Pemirsa, ini saatnya kuis yang dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian Ya. ya. Apakah judul lagu yang tadi dibawakan oleh Papeda Project? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS atau email di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, dan nanti kepada 3 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah Hadiahnya kaos keren banget nih. ya, Papeda persembahan Project. dari Papeda Project. Ini cukup untuk saya nih kayaknya nih. Sip. Ya, ikut kuis dulu. Oke pemirsa, kami akan kembali lagi membawa lebih banyak good news lagi. Tidak nyaman dengan dia sebenarnya. Tapi saya nggak mau bicara, saya nggak saling terbuka. Oh. Nah, akhirnya saya jatuh untuk cari wanita lain di luar istri saya. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you.
Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini tidak ada yang mustahil. Nah, kembali ke Pak Yonas dan Ibu Rere. Tadi udah diceritakan kan ya bagaimana proses pemulihannya luar biasa. Lalu boleh tahu nggak dampaknya setelah rumah tangga dipulihkan seperti apa? Oke. Setelah kami mengalami pemulihan keluarga dan sakit penyakit, kami berdua bersepakat kami ingin melayani. Tuhan mau taruh di mana deh, ya kan? Sakit penyakit, keluarga maupun komunitas. Akhirnya kami berdua dipercayakan Tuhan untuk suatu komunitas. Jadi namanya komunitas sel. Dan komunitas sel itu kami adakan di rumah. Di rumah, jadi kita untuk pasangan-pasangan muda. Pasangan-pasangan muda, keluarga. Jadi supaya kami bisa terjun lagi, lebih dalam lagi untuk mengenai permasalahan mereka. Boleh cerita nggak apa yang kalian lakukan dalam komunitas sel keluarga di rumah ini? Oke. Ya, jadi perkumpulan ini kami di bawah naungan satu gereja. Jadi kami bersama seperti kita saling sharing. Sharing, jadi keterbukaan. Jadi pertama saya dan istri cerita tentang saya dahulu, latar belakang saya seperti apa. Saya open sampai totali. Otomatis setelah mereka mendengar pun mereka pun akan terbuka. Di saat mereka terbuka itulah kita baru bisa mengenal mereka lebih dalam lagi, dan otomatis mereka mendapatkan suatu solusi. Suatu solusi untuk apa yang tujuan mereka datang ke tempat perkumpulan kami itu seperti apa tujuannya. Apakah mereka masalah keluarga atau hubungan ataupun ekonomi. Jadi ini pasangan suami istri yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, kemudian dipakai Tuhan untuk memulihkan pasangan-pasangan yang lain. Jadi ada tujuan mulia nih, kenapa kehidupan kalian dipulihkan oleh Tuhan. Nah, selama ini sudah berapa tahun melakukan pelayanan ini? 15 ya. Berarti 15, kurang lebih 3 tahun. Sudah ada berapa pasang suami istri yang Anda muridkan? 8-10 pasang. Wow, puji Tuhan. Dan hari ini kita akan menampilkan ada 2 pasang. Satu pasang daripada orang-orang yang bagian yang mereka mengalami pemulihan juga melalui pelayanan kalian. Namanya siapa mereka? Agus dan Ceni. Oke, kalau gitu pemirsa sekalian, kita menampilkan 2 orang narasumber tambahan, satu pasang suami istri, Bapak Agus dan Ibu Ceni. Oke, kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa banget. Selamat datang di Good News Program. Selamat datang di Good News Program. Silakan, ya. Halo, Bos. Ya, silakan duduk, ya. Halo, Bisa Agus dan Ibu Ceni. Bisa kenalkan diri, tolong, tentang kehidupan, pekerjaan dan pelayanan kalian. Silakan. Ya, halo. Saya Agus. Ini istri saya Ceni. Ya. Kebetulan sekarang saya bekerja di satu perusahaan otomotif untuk penjualan ban truk. Import dari India. Kemudian ini? Saya istrinya Agus, saya ibu rumah tangga biasa. Sudah berapa lama kalian menikah? Kita sudah 18 tahun. Oke, boleh cerita sedikit nggak? Ada masalah apa yang pernah kalian alami dalam rumah tangga kalian? Silakan. Ya, kita awal married itu tahun 2000, Pak. Kita jalan dengan banyak gelombang hidup ya. Sampai kita juga pernah mengalami sampai masalah ekonomi. Cuma yang terberat ini yang baru-baru terjadi belakangan ini, saya jatuh dalam dosa. Maksudnya perselingkuhan? Perselingkuhan. Oke. Boleh cerita nggak apa yang terjadi sehingga ada akar masalahnya apa dalam perselingkuhan ini? Justru saya merasa sama istri saya sebenarnya fine-fine aja, Pak. Awalnya kayak kita nggak pernah ada masalah, hubungan kita baik-baik aja. Tapi ternyata nggak seperti yang kita bayangkan gitu loh. Sebenarnya yang namanya fine-fine aja itu sebenarnya yang bahaya, Pak. Kenapa, Pak? Karena saya waktu itu kan saya juga sempat tidak nyaman dengan dia sebenarnya. Tapi saya nggak mau bicara, saya nggak saling terbuka. Nah, akhirnya saya jatuh untuk cari wanita lain di luar istri saya. Nah, itu yang awal dimana saya mulai mengkhianati kesetiaan lah. Itu terjadi di tahun keberapa setelah menikah? Baru setahun yang lalu, Pak.
Baru 1 tahun yang lalu. Lalu perasaan ibu bagaimana ketika tahu bahwa suami tidak setia pada saat itu? Iya, saya nggak terpikir waktu itu ya, karena ya kita nggak ada masalah. Kalau bagi saya nggak punya masalah gitu. Jadi semua berjalan ya baik-baik saja. Saya juga pelayanan wanita, dia juga pemimpin sel waktu itu. Jadi waktu saya tahu, ya saya pertama bingung, ya kaget, ya kayaknya runtuh semuanya. Apa yang saya pikir saya baik-baik aja, ternyata kok keluarga saya seperti ini. Waktu itu runtuhlah semua yang saya bangun, tuh semua rasanya udah runtuh gitu. Dan saat itu saya rasa udah gak punya pengharapan lagi gitu. Jadi ini menandakan kalaupun orang-orang sudah masuk dalam pelayanan, bukan berarti mereka tidak bisa jatuh dalam dosa atau rumah tangga mereka nggak bermasalah ya. Nah, apa yang kemudian kalian lakukan untuk bisa keluar dari masalah ini dan mempererat hubungan kalian berdua? Waktu itu rasanya bagi saya sulit. Saya nggak bisa sendiri. Saya waktu itu nggak bisa sendiri, tapi saya bingung. Saya mau cari siapa waktu itu. Saya waktu itu berapa saat saya hanya ada di kamar. Saya hanya berdoa, nangis. Sampai satu titik saya udah nggak tahan. Saya bilang Tuhan, saya mau dilayanin, tapi siapa? Tunjukkan kepada saya siapa orang bisa melayani saya. Sampai satu saat saya hanya bisa, dengan pemikiran saya cari si A, si B, ternyata nggak bisa. Tapi waktu saya buka handphone, saya dituntun ke seseorang. Kemudian saya bilang, Tuhan kalau emang dia yang Tuhan siapin, dia pasti punya waktu buat saya. Karena begitu banyak yang sibuk waktu itu. Nah akhirnya ternyata dia bisa gitu. Akhirnya saya bertemu, saya curhat gitu kan. Kemudian saya dilayani gitu. Setelah itu saya didoain. Terus satu hal dia nanya pada saya, ya Cen, kamu sudah cerita semua itu, terus kamu maunya bagaimana? Kamu mau siapa yang handle? Kamu mau siapa yang saya dilayani oleh siapa? Saya cuma bilang, kalau saya udah cerita, saya berarti dengan pede saya cuma bisa ngomong, saya mau kamu yang layani. Gitu. Nah saat itulah dia bilang dia akan cerita dengan suami, bersedia, iya saya bilang. Dan suami Ceni mau, iya dia udah bilang mau gitu. Waktu itu sempat nggak sebelum dilayani, kalian sempat nggak pernah akan bercerai gitu misalnya? Saya mikir kalau saya bercerai berarti kepercayaan saya sama Tuhan tuh bagaimana. Waktu itu saya cuma pikir seperti itu. Tapi nggak gampang buat saya buat nerima, itu prosesnya cukup panjang. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ada di dalam pemuritan. Saya mau didampingi karena saya sadar saya nggak bisa sendiri. Nah kalau ada orang yang mau mengalami kesembuhan kan orang itu harus mengalami keterbukaan. Ya. Nah keterbukaan ini diperlukan supaya orang yang membantu juga bisa menemukan sebenarnya akar masalahnya apa. Iya. Nah menurut ibu sendiri apa? Tadi dari suami udah mengatakan sepertinya nggak ada masalah tapi ada masalah gitu yang dia belum bicarakan. Silakan ibu. Iya. Kalau saya sendiri hubungan kami yang sepertinya tidak apa-apa ternyata ada ketidaknyamanan buat dia yang saya nggak ngerti. Jadi kita sibuk sendiri akarnya itu. Jadi saya sibuk sendiri dengan pelayanan saya, dengan anak-anak saya, dengan pekerjaan rumah tangga saya. Akhirnya membuat dia mungkin jenuh dan akhirnya dia juga sibuk sendiri di luar habis kerja. Apakah Pak Agus merasa istrinya waktu itu terlalu sibuk pelayanan atau gimana? Kalau saya sih, kalau dia pelayanan saya fine-fine aja Pak. Cuma saya karena pikiran saya yang sendiri yang mungkin salah. Saya merasa dia nggak melayani saya dengan baik. Karena waktu itu kan saya sering keluar kota. Yeah. Berangkat pagi, dia nggak siapin saya makan. Mungkin itu hal kecil kan. Yeah. Tapi itu yang buat saya merasa, perhatian dia kurang sama saya. Karena saya mencari perhatian di luar. Nah, apakah ada masalah juga dalam masalah keintiman nih? Sebelumnya sih kalau masalah keintiman tetap saya lakukan, cuma hanya sebatas nafsu. Oke. Tidak dengan kasih sama sekali. Oke. Ya, jadi itu juga salah satu penyebab mungkin kita melakukan intim cuma hanya
mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali waktu itu. Jadi Nah, ini hilangnya kasih ini penyebabnya apa? Komunikasi kayaknya. Komunikasi yang tidak terjaga dengan baik. Jadi ada ketidakpuasan, misalnya enggak disiapin makan pagi tapi enggak ngomong gitu, dipendam, lalu lama-lama makin numpuk begitu. Iya. Oke, dan akhirnya berapa lama tuh terjadi rekonsiliasi dalam kehidupan pernikahan kalian? Proses pemulihan nggak cepat kalau menurut saya. Waktu itu sekitar saya benar-benar dari drop sampai benar-benar pulih buat saya, bisa mengampuni secara tulus. Itu saya butuh waktu itu 7 bulan. Sakitnya di mana waktu itu? Sakit di sini. Sakitnya tembus. Nah, boleh diceritakan nggak Bu Ceni, karena ini mungkin buat pembelajaran buat wanita yang lain. Kami sering mendapatkan respon dari pemirsa yang apabila suaminya selingkuh, sulit sekali buat istrinya untuk bisa menerima kembali suaminya ini. Mereka pikirannya udah mau cerai aja karena nanti aku bisa ketularan penyakit dan lain sebagainya. Kalaupun mereka bisa memaafkan, mereka tetap tidak mau melayani berhubungan secara seksual atau badan karena alasan itu tadi. Dalam kasus Ibu Ceni bagaimana? Iya, pengaruhnya besar sih buat hubungan itu. Jadi ya pastilah ada awal-awal buat menerima dia aja saya berat gitu, apalagi buat hubungan gitu. Cuman ya saya paksakan awalnya, saya paksakan walaupun saya juga nanya gitu sama temen, boleh gak untuk kesehatan? Saya kan takut, saya kan nggak mau gara-gara dia, terus karena saya mengampuni, terus saya tetap mau melayani dia. Nah tapi ada teman saya bilang, Cen, kalau kita lakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan pasti akan lindungi kita. Ya udah saya lakukan itu. Tapi emang benar buat saya emang sulit lah, pasti sulit ke sana. Kalau hati saya belum bisa mengampun, otomatis saya lakukan itu terpaksa. Untuk proses kesembuhan saya hanya taat waktu itu, taat lakukan. Jadi sebagai kewajiban aja. Iya. Lalu titik baliknya kapan? Ketika sepenuhnya sudah bisa memaafkan dan tidak menganggap itu sebagai kewajiban lagi. Titiknya ketika saya bisa mengampuni dia. 7 bulan itu tadi? Iya, setelah hati saya udah pulih, saya bisa hati saya lebih susah buat mengampuni itu daripada saya melakukan tugas kewajiban itu. Jadi selama proses saya lakukan, tapi dengan keterpaksaan, bagi saya penderitaan bagi saya. Kembali kepada Pak Agus, titik balik Anda untuk menyadari bahwa apa yang Anda lakukan itu salah dan Anda harus bertobat apa Pak waktu itu? Iya, saya jujur waktu itu saya hidup dimuridkan ya. Pemuridan itu yang membawa banyak perubahan dalam hidup saya. Ya. Intinya saya menerima banyak kasih karunia dari orang yang memuridkan saya. Jadi waktu itu saya benar-benar sadar bahwa saya melanggar satu kesetiaan, itu perjanjian dari pernikahan sendiri. Betul. Pun saya ada melewati satu program Married Forever. Di sana juga saya banyak dapat prinsip-prinsip yang mengajarkan tentang pernikahan. Jadi itulah. Sempat nggak merasa bahwa kan saya sudah jatuh, Tuhan sudah pasti nggak mau lagi dengan saya, lebih baik saya hancur sekalian gitu. Pernah merasa kayak gitu nggak? Enggak sih. Enggak juga? Iya. Oke. Saya justru sadar dan mau berubah waktu itu. Jadi memang sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah suatu kesalahan. Salah sekali ya. Oke, good. Jadi kemudian kembali kepada ini kalian yang mementorkan mereka gitu. Ya. Oke. Jadi kami kan ada di dalam komunitas sel. Jadi ada lagi pemuritan gitu. Jadi ada sistem pemuritan gitu. yang istilahnya ada jenjang lah. Yang salah satunya adalah kalian menjadi sekarang dalam satu kelompok sel. Oke, nah saya ingin tanya nih. Nah, kira-kira apakah keluarga, kan banyak nih keluarga di luar sana yang mengalami kehancuran. Nah, kira-kira menurut Anda, apakah setiap keluarga yang sedang mengalami kehancuran ini mereka bisa menjadi kandidat untuk dipulihkan? Menurut kalian bagaimana? Bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, kira-kira halangannya apa
yang menghalangi untuk keluarga-keluarga yang ingin dipulihkan ini tidak bisa dipulihkan? Kalau menurut saya Pak Ya, silakan. Kalau saya pribadi, karena ketika keluarga itu mau dipulihkan, mereka harus sadar dulu. Sadar. Mereka harus mau. Seperti apa yang Anda alami. Kalau enggak, terus kemudian itu akan bolak-balik Pak, saya rasa. Jatuh lagi sih. Oke, terus kemudian kalau menurut Ibu Chen? Ya sama sih. Kalau udah ada, kalau dia sadar dulu, pasti timbul mau kan. Kalau kedua hal itu nggak ada, ya nggak bisa. Jadi dari kesadaran akan timbul kemauan. Kalau misalnya mau ditambahkan, silakan. Iya, mereka harus terbuka Pak. Mereka harus terbuka, otomatis kita bisa tahu sumber penyakitnya apa, akarnya apa. Akar masalahnya apa. Jadi setelah itu baru kita bisa tanami nilai-nilai untuk menyembuhkan sakitnya itu. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Iya, selain yang tadi si Ko Agus bilang sama Ciceni, setelah sadar dia udah mau, tapi dia harus yakin. Mau nggak dia benar-benar berubah. Jadi nggak boleh lagi ngeliat ke belakang nih ceritanya. Gitu. Jadi harus tatak untuk melihat ke depan. Gitu. Oke, good. Pasti Jadi bisa. intinya setiap keluarga yang mengalami kehancuran, mereka adalah kandidat yang terbaik untuk mengalami pemulihan. Ya. Oke, puji Tuhan. Silakan, Deb. Ya. Oke pemirsa, ini saatnya kita akan take a break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Karena saya merasa hancur gitu, saya nggak tahu saya malu sama orang, mau ketemu, pokoknya ada perasaan malu, hancur, pokoknya keberhargaan diri saya rusak lah waktu itu. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk, biar seru. Kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. Oke, masih bersama kami dengan acara Good News Program, yaitu dalam topik yaitu tidak ada yang mustahil. Di tengah-tengah kita ada dua keluarga yang pernah mengalami kehancuran. Jadi siapapun Anda yang menyaksikan, kalau Anda tahu bahwa ada keluarga Anda yang sedang mengalami masalah kehancuran, suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, dan kerap kali Anda merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau nggak mungkin ada pemulihan. Nah, ini adalah bukti bahwa bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Silakan, Deb. Amin. Nah, mau kembali kepada Pak Agus dan Ibu Ceni. Jadi ketika proses pemulihan itu terjadi, ada nggak Bapak minta ampun secara formal gitu kepada istri atau kepada anak-anak begitu? Ya, waktu itu saya melakukan pemberesan dengan istri saya. Ya, saya minta maaf. Saya mengaku dosa di hadapan Tuhan, di hadapan istri saya. Waktu itu kita doa sama-sama di malam hari. Terus kemarin juga kita sepakat berdua untuk mengaku di hadapan anak-anak saya bahwa kita sudah sembuh. Oh, anak-anak berarti tahu dong ada masalah ini? Awalnya iya. Oke, anak-anak taunya bagaimana waktu itu, Bu? Iya, memang kita nggak berantem depan, tapi kan dari kamar pasti terdengar. Saya nggak tahu ya, maksudnya anak-anak ada intip atau enggak, tapi emang waktu itu saya cukup depresi, sampai saya malam-malam itu cukup pernah juga sampai saking depresi saya udah kesel, jadi sampai bawa pisau itu udah saya pegang-pegang tuh itu. Mau diapain? Mau ditusukin diri saya, atau tusukin sana? Saya cuma mikir karena saya agak karena saya merasa hancur gitu, saya nggak tahu saya malu sama orang, mau ketemu, pokoknya ada perasaan malu, hancur, pokoknya keberhargaan diri saya rusak lah waktu itu. Jadi ini rupanya yang diincar oleh iblis ya, kalau bisa supaya merenggut nyawa atau nggak usah pelayanan lagi, nggak usah melayani Tuhan lagi gitu ya. Anak-anak umurnya berapa? Anak saya yang satu umurnya waktu itu
16 ya waktu itu 16, Oh, udah 16 menjalan tahun. 17 sudah besar. Oke, jadi mereka udah ngerti lah ya Udah pasti. ngerti. Yang satu beda 5 tahun ya. Ya, jadi mereka juga nggak nyaman dengan keadaan kita, mereka tahu. Akhirnya yang satu maunya pergi gitu kan. Yang kecil pokoknya nilai drop. Jadi saya kacau waktu itu. Jadi saya pusingin sama anak saya, nilainya kacau, mereka ribut terus. Jadi kalau saya ngomong sama mereka bilangnya pusing lah. Di rumah papi mami berantem terus gitu. Jadi karena mereka terdengar seperti itu. Jadi akhirnya satu saat karena saya udah merasa saya harus bagaimana. Papanya seperti ini, anak-anak seperti ini. Akhirnya saya waktu itu minta sama anak saya yang besar, saya ngobrol sama anak saya bawa ke mall gitu, saya ngobrol sama anak saya yang gede. Saya pikir dia yang cukup gede bisa ngertiin saya gitu. Saya cuma nanya waktu itu, saya ceritain semuanya. Dia agak kaget gitu, karena kan kondisinya waktu itu wanita itu hamil, gitu kan. Jadi saya bilang, Jose maunya mami bagaimana? Dia bilang, dia kaget, dia nangis. Dia bilang nggak tahu gitu. Jose nggak tahu, enggak Jose, mami mau kamu jawab gitu. Kamu maunya mami gimana? Mami bertahan atau mami menyerah gitu kan? Dia bilang jawab aja nggak apa-apa. Saya bilang itu. Terus dia bilang Jose sih maunya mami bertahan, tapi kasihan mami. Dia bilang tapi kasihan mami. Oh ya udah kalau emang Jose maunya mami bertahan, mami minta kerja sama. Mami, kita doain papi terus. Karena kan waktu itu dia juga kena kegelapan kan. Selain itu kan kena kegelapan juga. Jadi saya benar-benar kalut waktu itu. Jadi kita sama-sama doain papi. Terus minta tolong mami supaya mami juga fokus. Kamu tolong sama Dede jangan berantem, bantu mami. Bagian kamu lakukan. Kamu ini nilai-nilai sekolah kamu, terus bantu Dede juga. Jadi mami bisa fokus, jadi kita bisa cepat pulih. Saya waktu itu cuma bilang itu. Ya itu, jadi saya bawa anak saya waktu itu sih. Dan respon anak-anak setelah pembicaraan itu bagaimana? Iya, jadi yang kecil nggak tahu kan, yang gede, yang kecil tahu, cuman saya nggak ngomong kan. Ya. Yang gede tahu, dia bantuin sih. Dan jadi, apakah kondisi mereka menjadi lebih baik waktu itu? Iya, lebih baik sih. Iya, oke. Waktu itu ini Pak, di luar sana kan banyak suami-suami yang begitu gengsinya tinggi banget untuk mereka bertobat gitu. Nah, apa yang sebenarnya waktu itu membuat Anda merasa bahwa waktunya sekarang Anda harus bertobat gitu? Ya itu Pak, saya merasa kasih Tuhan buat saya nggak ada habis-habisnya. Ya. Berapa kali saya bertobat, hanya bertobat tapi balik-balik lagi melakukan hal yang sama. Oke. Disitulah saya merasa bahwa inilah waktunya. Ini waktunya benar-benar bertobat. Waktunya saya bertobat. Nah, boleh tahu akhirnya dengan anak yang dikandung itu bagaimana ceritanya? Ternyata sudah dibuang oleh dia. Oh, diaborsi oleh. Iya. Oh, wow. Ya. Itu menurut pengakuannya sih ya, tapi yang jelasnya kita nggak tahu jalan ceritanya seperti apa. Pengakuannya sudah dibuang. Wow, jadi ini yang firman Tuhan sering kali ajarkan ya, pada waktu kita berdosa akan menimbulkan dosa-dosa lain yang lebih besar. Oke, silakan. Lalu sudah putus hubungan tapi sama wanita itu? Ya puji Tuhan saya udah gak ada hubungan lagi hampir setahun lebih. Tidak pernah hubungan sama sekali. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa dan berharap keluarga kalian terus akan mengalami pemulihan. Amin, dan berkat Tuhan berlimpah ya untuk pemulihan keluarga kalian. Ya. Oke, nah pemirsa sebelum break ada doa yang sudah terjawab. Beberapa saat yang lalu ada seorang istri meminta bantuan doa ke Departemen Konseling dan Doa kami. Setelah kami doakan dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Shalom, terima kasih atas semua dukungan doanya selama ini. Sekarang akhirnya suami saya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan mulai menghargai saya selaku seorang istri." Puji Tuhan. Nah, pemirsa masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program.
Jadi rendahkan dirimu, jangan udah jatuh dalam dosa masih sombong gitu ya. Banyak orang yang seperti itu merasa saya nggak apa-apa, saya nggak perlu, suami saya juga bisa kok, saya pintar kok, saya punya bisnis, orang tua saya masih kaya. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Open your heart and He has good news for you. Good news for you. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Open your heart and He has good news for you. Good news for you. Masih bersama kami dalam Good News Program. Nah, tadi kita sudah dengarkan kesaksian dari dua pasang suami istri. Ternyata pemulihan itu memerlukan proses dan tidak mudah untuk dijalani. Kalau masih ada di antara pemirsa yang menonton di rumah, sedang mengalami proses pemulihan dalam rumah tangga Anda, tapi Anda merasa sulit sekali. Nah, ini mereka di sini mau memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa ya. Silakan dari grup Pak Yonas dan Ibu Rere mewakili suami. Silakan. Ya, saya mewakili suami. Ya, untuk bagi pasangan yang masih berada dalam masalah yang mungkin berat, tapi percaya deh, kalau kita bergantung pada Tuhan dan jangan salah curhat, tetap berada dalam perkumpulan orang benar, masalahmu pasti akan terselesaikan. Jangan salah curhat ya. Jangan salah curhat. Sekali. Oke. Silakan Oke. Ibu Nah, untuk mewakili sekarang istri. dari grup Pak Agus sama Ibu Ceni mewakili istri ya, Ibu Ceni, silakan. Ya, untuk para istri yang mungkin hari ini mengalami hal yang sama dulu seperti saya, ada di ujung tanduk, rasanya nggak mungkin. Waktu itu juga saya merasa itu nggak mungkin, keluarga saya nggak mungkin pulih. Sulit, tapi ketika saya mau menyerahkan diri saya, ketika saya mau didampingi dan tetap percaya, pegang komitmen pernikahan, akhirnya Tuhan turun tangan. Akhirnya saya bisa menerima anggur baru saat ini dengan suami. Anggur barunya lebih manis nggak dari yang dulu sebelum ada masalah? Lebih manis. Oke, kami ucapkan selamat ya untuk pemulihan keluarganya dan juga untuk Pak Yonas serta Ibu Rere. Terima kasih udah datang ke Good News Program dan kami sangat diberkati dengan kedatangan kalian. Ya, puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa keluarga itu bukan ide dari suami ataupun dari istri, bukan pula ide dari mertua. Dan firman Tuhan mencatatkan bahwa keluarga adalah idenya Tuhan. Bahkan di dalam dunia ini pada waktu Tuhan menciptakan bumi langit bersama dengan seluruh isinya, sebelum adanya negara, perusahaan besar, bahkan belum adanya teknologi apapun juga, Tuhan menciptakan satu institusi yang pertama kali, yaitu namanya keluarga. Nah, dari keluarga inilah kita tahu bahwa Tuhan selalu mengeksekusi rencana yang besar dari orang-orang, personel-personel yang ada di dalamnya. Jadi percayalah, mari kita yakini sekali lagi bahwa Tuhanlah yang menginisiasi keluarga Anda berdiri. Namun demikian, seperti apa yang kita tahu bahwa kerap kali dalam kehidupan rumah tangga itu banyak masalah, banyak pergumulan, dan adanya perselingkuhan, masalah keuangan, tekanan dari kehidupan, belum lagi masalah mertua dan menantu. Nah, sehingga kerap kali akibatnya membuat rumah tangga itu yang Tuhan tadi sudah inisiasikan itu kemudian pecah. Nah, sekarang mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apakah yang diperlukan untuk kemudian supaya rumah tangga dapat dipulihkan kembali? Firman Tuhan, mari kita lihat bersama-sama daripada kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang ke-14. Di sini firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri
berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Siapapun daripada kita sadari bahwa pemulihan hanya bisa terjadi pada waktu kita sudah sadar bahwa ada satu dosa, satu kesalahan yang dilakukan dan terjadi. Ini dulu. Nah, kemudian kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah miliknya Tuhan, maka kita menjadi umatnya Tuhan, kita harus merendahkan diri. Jadi rendahkan dirimu, jangan udah jatuh dalam dosa masih sombong gitu ya. Banyak orang yang seperti itu merasa saya nggak apa-apa, saya nggak perlu, suami saya juga bisa kok, saya pinter kok, saya punya bisnis, orang tua saya masih kaya. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Demikian pula dengan para suami, jangan berkata bahwa kamu masih muda, masih bisa cari istri muda yang lebih cantik gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa kamu nggak perlu pemulihan. Kamu perlu pemulihan. Jadi tidak ada satupun daripada kita yang tidak perlu dipulihkan ya. Kemudian berdoa kembali kepada Tuhan kembali. Nah, kemudian ada satu ayat yang saya mau kita semua lihat kembali juga dalam Efesus pasal yang kelima ayat 21. Di ayat 22 dan seterusnya kita tahu bahwa ini adalah seringkali ayat yang kerap kali digunakan untuk mengajarin tentang bagaimana peran istri, bagaimana peran suami, yang dikatakan bahwa hai istri tunduklah kepada suami, hai suami kamu kasihilah istrimu, sehingga yang mana yang harus duluan gitu ya. Kerap kali menjadi kebingungan. Di ayat 21 dikatakan dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kalau kita sama-sama menyadari bahwa kita ini adalah umatnya Tuhan Yesus, kita ditebus dengan darah yang sama dengan karena kesalahan kita tidak ada satupun cara untuk mengalami pemulihan, maka rendahkan diri kita. Tidak ada cara yang lain kecuali sering merendahkan diri. Nah, saya percaya dari tempat ini kita akan berdoa buat Anda. Kalau Anda siap untuk merendahkan diri, disitulah awal daripada pemulihan daripada rumah tangga Anda. Anda mau dipulihkan? Percaya tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program, Engkau lawat kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bersama dengan Engkau. Oleh karena itu berdoa untuk setiap rumah tangga yang retak, yang ada di ujung tanduk, yang mereka berkata bahwa akan terjadi kehancuran, akan terjadi perceraian. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan pemulihan terjadi. Dan pemulihan rumah tangga, ada anggur baru yang akan terjadi pada kehidupanmu. Anggur baru yang lebih baik, anggur baru yang kualitasnya lebih enak. Dan ini anggur baru daripada surga. Nah, kami memberkati rumah tanggamu pada waktu Anda siap untuk merendahkan diri dan mencari kembali Tuhan. Anda mulai kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang prinsip-prinsip pernikahan. Sekarang juga terjadi pemulihan. Engkau yang sakit, engkau pun akan mengalami kesembuhan. Dengan bilur Yesus kami ucapkan engkau sembuh. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengalami pemulihan bersama dengan kami di studio. Katakan amin. Tuhan memberkati. Ya pemirsa, satu episode telah kita lewati bersama dan kami percaya episode ini memberkati pemirsa sekalian. Seperti kami di studio juga telah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami pamit undur untuk berjumpa kembali dengan pemirsa di pekan yang akan datang. Di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu juga cek di website kami ataupun di YouTube kami. Anda bisa ketik Good News Program ataupun Anugerah Ministries, dan jangan lupa untuk subscribe tentunya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.